lain waktu kelas pertama kali kalian di kelas 4 pernah membuat kesepakatan ini bersama-sama? Masih ingat? Masih ingat. Yang pertama, kita harus tetap tepat. Yang kedua, iya. Terus yang ketiga, bersikap jujur dan tanggung jawab. Nah, menurut kalian sekarang kan kita mulai pembelajaran nih. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau, Bu, hari ini kita tambahkan gini kesepakatan kelasnya. Ibu nanti minta ya dari perwakilan setiap kelompok, barangkali ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan kita hari ini. Satu perwakilan kelompok, satu mangga. Boleh misalkan, Bu, saya mau menulis kesepakatan kelas hari ininya tidak boleh berisik, atau misalkan kalau misalkan kita berpendapat harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, terserah kelompok kalian ya. Ibu kasih kesempatan satu perwakilan satu kelompok satu. Nanti kita tempel bersama-sama. Polisi mempunyai kesepakatan tidak boleh berkata kasar. Kelompok apa itu? TNI tidak boleh mengobrol atau bercanda ketika guru menerangkan. Sip, bagus. Lanjut kelompok selanjutnya.
membedakan ya. Hak dan kewajiban sebagai kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat membedakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan tepat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Titik fokus kita adalah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah atau sebagai kalian sebagai siswa apa saja sih? Nah, itu pengen tanya. Kalian tadi sebelum berangkat sekolah, kalian dikasih apa sama ibu? Kasih uang samu. Terus kasih apa lagi? Makan tidak? Makan. Terus apa lagi? Pas kamu habis tidur, beresin nggak tempat tidurnya? Beresin. Atau dibereskan sama orang tua? Beresin sendiri, betul. Acung yang masih dibereskan orang tua. Naya masih dibereskan sama orang tua ya? Nanti kalau bisa nanti mandiri ya, belajar ya sayangnya, membereskan tempat tidur kan. Terus apa lagi? Mandi sendiri, makan sendiri. Nah, berarti itu adalah bentuk-bentuk hak dan kewajiban anak di rumah. Nanti kita akan belajar hari ini tentang hak dan kewajiban anak sebagai warga sekolah dan sebagai warga di rumah atau di keluarga. Baik anak-anak, sekarang kita lihat. Tadi kan ibu tanya perasaan kalian. Nah, coba dong perasaan kalian hari ini untuk belajar bersama Wika. Apakah perasaannya senang, marah, sedih, atau semangat? Ada yang merasa senang. Oke. Acung yang merasa lagi marah hari ini. Gak apa-apa. Kan barangkali tadi pagi kayak ada yang apa namanya capek atau misalkan habis gak dikasih uang jajan sama orang tua. Enggak. Yang merasa sedih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang merasa semangat. Nah, ibu nanya yang merasa sedih dulu. Yang merasa sedih 5 orang. Perwakilan kan? Ayo, kenapa merasa sedih? Sakit perut paginya. Sudah makan belum sayang? Sudah. Terus sekarang masih sakit gak? Tadi ketika pas belajar ibu ada masih sakit. Masih sakit. Sekarang kalau misalkan mengikuti pembelajaran yang Wika, masih sakit atau masih bisa untuk belajar? Bisa. Siapa lagi yang merasa sedih? Kenapa sayang Hafizah? Sakit perut. Rasanya pada sakit perut. Kenapa sakit perutnya belum makan sayang? Oh, udah cuma 3 suap. Nanti biasakan sama kamu ya sayangnya. Apalagi tadi kan Hafizah lagi sakit ya. 1, 2. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, yang tadi masih sedih, masih siap belajar tidak? Masih. Benar. Atau mau ke UKS yang masih sakit? Benar nih. Benar. Oke ya, kita sepakati ya. Terima kasih yang tadi sudah menyepakatinya. Baik, lanjut ya. Sekarang kita lihat. Nah, kita baca dulu apa sih itu kewajiban. Kelihatan semua nggak? Ada kewajiban di sekolah. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan
melihat